kamu itu siapa kok tahu-tahu nabi? Kamu orang Arab itu tidak pernah ada nabi. Yang nabi itu normalnya orang Israel, yaitu turunan Yahudi, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan fihi ayatum bayyinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah, itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab, karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu saking gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak, kok Tuhannya satu itu tidak cukup. Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah. Allah membuat satu perumpamaan. Bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak, yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan, apakah sama? Mereka jawab tidak sama. Enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi, dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah min syarri napa. Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premani, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoknya ngomong terus. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, itu sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel. Untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau mulane kula dalil guys sing ringan-ringan. Habis dalil sing berat-berat jebule boten saged napa? Ngapun. Tapi saya pastikan Islam niku gampang. Wong pangeran takok Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa, sa kowe rene iku nggawa apa?" "Beto tongkat Gusti." "Lah mbok nggawa apa?" "Nggih, tinggi macam-macam atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal yafiya ma'rifun apa?" Ukhra. Dadi ringan. Niku pangeran. Pangeran Rabbul Alamin ngendikan mbek kalimu. Ngene ku Nabi Musa ngendikane nggih ringan-ringan. Mboten kok sakit dadi nabi ku reputasimu piye? Sing wis Islam piro? Yo sakit. Ketemu pangeran mesti dredeg malah ditakoki. Misalnya kula ketemu Habib Sesowan terus takoki, "Gus dadi kiai sing wis alimno piro?" Nggih pusing kula. Nek ditakoki, "Rembang wae apa?" Kan gampang jawab ya. Wae terasi Beb. Wae rembang kota terus. Kan ringan. Terus lho coba pangeran namung takok, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Kanjeng Nabi nak ketemu Umar dulure Anas. "Ya Umar, ma fa'alan nughair." Umar gak ada manuk, duka manuk napa lah diterjemah napa lah, terjemah bedet ya ngomong kok ning Arab ora ono bedet, kok malah tukaran tok ribet. Tapi berhubung cacile takut, "Ya Umar, ma fa'alan makna nasibe manuk piye, wingi lara saiki piye?" Ringan. Sehingga kados wau Habib Syekh cerita sing penting kok setengah 10 wis mangan niku mboten guyon. Mergo Nabi nate yang ketik ayul islami khairun ya rasulullah itamut to amfala katahamal aqobah wa ma adraka napa
mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masubah. Jadi solusi Islam kok umumnya wong. Umumnya mangan-mangan ya mangan-mangan, umumnya ngopi-ngopi. Sehingga Islam ini tidak problem bagi publik. Ya, Islam ini nggak boleh jadi problem bagi apa? Publik. Makanya saya pernah debat, Pak Nabi itu cingkrang, kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah, kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Iya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis loh, kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Ah iya. Nggak mau juga kan? Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen tuh. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Longge kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan. Padahal aliran yang dari sana tanah uang kan. Tapi kalau suwun apapun dosane kathah sampeyan pokoke istighfar. Ngendikane Kanjeng Nabi pokoke wong beristighfar di sepuro pangeran kaya mawaladatu ummu, kaya hari zaman dilahirno apa ibu. Sampeyan kudu yakin daripada kue yakin dosam terus koyok-koyok ora wani ketemu pangeran terus nganggep pangeran koyok polisi sing taat sing apa-apa diso. Tobatnya orang yang pernah gini nggak diterima, tidak bisa. Wilayah yang terima tidak itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tetap berpendapat sesuai eksplisit yang ada di Quran, walillahi mulkus samawati wal ardi, apa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Sehingga nggak boleh kita pegang otoritas agama, nggak boleh. Kita hanya bisa menjelaskan. Kalau pegang nggak boleh. Misalnya saya dengan sampean surganya dulu mana? Bisa saja dulu jenengan. Kok bisa Gus? Iya kan mungkin wah keren ngaji tawaduk mau. Mungkin saya dari bab tawaduk keren sampean. Di bawah saya di atas. Di bab tawaduk keren sampean. Jika kalau surga kok jalurnya tawaduk mesti dulu sampean. Karena sampean di bawah saya di atas. Tapi saya nanti protes sama Allah. Protesnya gini, posisi saya diperintah ya. Gayanya mereka duduk di bawah, tapi merintahkan saya supaya mau mengajar. Jadi nggak ada sopan-sopannya karena mereka merintah ya. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri sanad. Saya diajari Mbah Mun diajari Said Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ngajarin gini. Ini tekan ya. Ini ya, ini. Ya. Kembalikan lagi. Ya, jadi apa? Gimana? Gini loh ya. Ini gini ya. Ini sampai apa? Kofahu, ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Ya ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Enggak, maksudnya saya enggak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini.
Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, nggak usah dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak tadi. Ya, gue tak anggap murid. Habib buatan wani. Ya Ali konco bener-bener. Ngeten. Ya, ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Semua yumiru hakada. Macamnya pun yumiru karena amarro yumiru itu syaratnya jadi kia harus bisa sorof ya. Amarro yumiru apa? Imroron. Asarro yusirru isroron. Ajalla yujillu ijlalan. Ini gini terus begini. Terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya banyak. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murab semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Loh kalau dibuatin guyon tenan berarti sing gundul itu ya ono sanate, sing gondrong ya ono sanate. Tapi biasa nih dong nglakoni sedurunge entuk sanat. Lha iku sing mari repot iku. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini, sampai agak sini. Saya ulang lagi ya. Wajibnya kan ma'al mirfaqain segini, harus sampai nisfal adud segini. Biar sinarnya tambah. Misalnya mashul qadamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nur. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa. Oh macal amamin nuron wa nuron wa min tahti nuron sampai terakhir waj'alni nuron, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali. Karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan jadi kita ngenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah ngenali sampean kelip-kelip. Mulane ojo baleni wudu. Apa? Cukuman. Ya nak saya sah cara madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudu li tabarrut atau wudu tajdid. Saya tuh wudu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanat-sanat kita sampai caranya wudhu itu diajarkan. Kenapa diajarkan? Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau mashur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya itu mashur roksi. Kira-kira rambut sitok itu misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok, wong darani ketok rambut atau ngetok sirah. Rambut. Makanya itu kan potensi masalah lah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit itu tersinggung apa seneng gitu aja gitu itu ngukurnya ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira sah apa menyinggung itu? Ya, alhamdulillah kayak paham. Dadi ngoten mau ukurannya gitu aja. Udah caci lho paham. Ini provokator. Iya jilbab. Gak usah terang nopo. Boy orang jilbaban ya ayu seneng mergo syariat, orang jilbaban ayu ya seneng mergo seger sangel. Nerangno fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku ndelok wong sing ora mahram haram. Nek sing jilbaban cek. Wong jilbaban nan aku ndelok ya haram, atok wong katokan cekak kowe ra ndelok kowe ra kena haram. Iya misalnya ana wong jilbaban dipentelengi ruhin haram to ora? Haram. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to. Kata kuncinya yang meripat jelalatan. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban ta ora? Jilbaban. Tapi nak kowe masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram, paham ya? Jadi jilbaban hukum nganggo cawe itu, kok kowe melok-melok bakas. Ngono. Kula lan terangno ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh itu. Oh. Jadi ngeten tak terangno masalah hukum kula gak di kepentingan firqah.
Perempuan dulu itu gak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang cek dawe pangeran rong dawe Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu dzalika adna ayu arafna fala yu'dzan. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dzaina maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak dibedo. Nah, rungokno iki. Kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Serasa tak terangno ki dijak apa kowe luwih pinter lah nang ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing sholihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian itu simbol untuk memastikan wong lanang iku nak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab itu wajib. Tapi kowe ojo terus darani nak wis jilbaban masih Islami, tapi misalnya wis jilbaban, dia ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib. Ngono terus kowe muni sing penting. Wah, ngel nerangno kemulan aku mau nerangno. Ribet ya. Ribet dong hilal leraro. Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban.